Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi dari Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim sampai pada halaman ke-26. Betul ya? Bagi teman-teman diharapkan juga menggunakan aplikasinya, sudah tersedia aplikasinya. Bisa di-download, nanti bisa dilihat di situ ya untuk arti-arti terjemahnya. Baik. Kita langsung praktik saja di sini. Bagi yang mau mempraktekkan baca kitab, silakan klik tombol angkat tangan. Oke. Pertama di sini ada Ummu Fadil. Silakan Ummu Fadil dibacakan ayatnya 170. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور قالوا معاندين بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا من الهدى والنور ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه. Baik. Cukup. Kita langsung bacakan maknanya seperti biasa. Dan sebelum kita bacakan maknanya juga sering saya bagikan faedah-faedah berkaitan dengan i'rab dari ayat tersebut. Pertama di sini tadi kita lihat ada kata idza. Tadi ya, wa idza. Apa i'rab dari kata idza? Masih ingat enggak teman-teman? Apa i'rab dari kata idza? Coba tulis di kolom komentar. Mudah banget. Apa i'rab dari kata idza? Dzarf. Ingat ya? Dzarfu zaman. Dzarf zaman keterangan waktu berarti kalau bahasa kita. Keterangan waktu terutama ini untuk waktu yang berkaitan dengan waktu yang akan datang. Jadi dia dzaraf untuk mustaqbal zaman. Oke? Baik. Ini kaitannya dengan kata yang ini ya, kata qalu. Saat mereka dikatakan begitu, maka mereka mengatakan qalu. Saat dikatakan kepada mereka, maka mereka mengatakan qalu. Jadi ada hubungan dengan kata qalu ini. Yang ini ya. Nah, terhubung ke sini. Baik. Berikutnya ada juga faedah nahwu yang penting di sini adalah hamzah yang di sini. Nanti kita akan bahas ya. Selalu kita ingat di dalam Al-Quran sering kita temukan seperti hamzah istifham begini, maka ada tujuan-tujuannya. Jadi dia istifham tetapi ada tujuan lain. Apa tujuan lainnya? Ada macam-macam ya, kita pernah pelajari. Ada ingkari, ada takriri, ada taubih, dan lain-lain ya. Nah, kita kembali kepada makna ayatnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang kafir. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Ittabi'u, ikuti apa yang Allah turunkan berupa petunjuk dan juga cahaya. Maka mereka akan mengatakan dalam keadaan, berarti mu'anidin, apa ini i'rabnya mu'anidin? I'rabnya adalah hal. Mereka mengatakan dalam keadaan menentang. Mu'anid itu membangkang, menentang, tidak mau taat. Bal nattabi', akan tetapi kami mengikuti. Nah, huruf bal di sini. Apa i'rabnya huruf bal? Masih ingat enggak? Pernah kita bahas nih. Tulis di kolom chat teman-teman. Apa i'rab dari kata huruf dari kata bal?
Huruf apa ini namanya? Huruf ataf. Terus wa idrab. Harfu atfin wa idrab. Ini adalah i'rab dari kata bal. Baik. Apa yang dimaksud dengan idrab? Kalau ataf sudah ngerti, kalau udah belajar nahwu. Nah, kalau idrab ini apa? Di sini akan saya tunjukkan faedah yang disebutkan dalam kitab Al-Jadwal fi I'rabil Qur'an Karim. Teman-teman bisa buka misalnya di dalam aplikasi atau website yang saya pakai ini, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 170. Lalu kemudian buka Al-Jadwal fi I'rabil Qur'an. Baik, nah di sini dilihat jelasan tentang kata idrab. Apa yang dimaksud dengan idrab di sini? Dari kata bal itu tadi adalah berpindah dari satu hukum ke hukum yang lain. Ini adalah maksud daripada idrab. Oke, sehingga ketika di dalam bahasa Indonesia diartikan akan tetapi atau apa ya, kata yang cocok biasa akan tetapi. Kalau dikatakan mereka ikuti apa yang Allah turunkan, wahyu, mereka akan bilang enggak, akan tetapi. Istilahnya gitu ya. Akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati. Ma wajadna alaihi aba'ana. Yang kami dapati. Berarti wajadna dicetak warna merah adalah penafsiran dari kata alfaina. Arti alfaina ay wajadna, kami dapati. Kami ikuti apa yang kami dapati, manya di situ isim mausul. Nattabi'ul ladzi wajadna alaihi aba'ana. Yang kami dapati dari ayah-ayah, kakek-kakek, leluhur-leluhur kami, minal mu'taqadat, berupa akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, wat taqalid. Apa taqalid? Apa arti dari taqalid? Tradisi. Ini budaya, tradisi kita, akhirnya diikuti. Jadi yang dia pilih adalah tradisi di atas syariat Allah. Mendahulukan tradisi di atas syariat Allah. Ayat tabi'una aba'ahum. Maka di sini dikatakan apakah? Nah, ini yang tadi kita singgung ya. Hamzah di sini bertanya apakah, atau dikenal dengan huruf istifham. Begitu kan? Nah, huruf istifham di sini fungsinya tidak selalu benar-benar bertanya. Oke, ini diantara gaya bagaimana orang Arab mengungkapkan sesuatu. Dan Allah menggunakan gaya bahasa mereka, karena mereka yang pertama kali mendapatkan turunnya wahyu ini sebelum umat-umat lain. Ayat tabi'un, apakah mereka mengikuti ayah-ayah mereka? Walaupun mereka tidak berakal sama sekali, tidak memahami sama sekali, la ya'qiluna syai'an minal huda wan nur. Padahal mereka nggak faham isi wahyu. Padahal mereka nggak mengikuti jalannya wahyu Allah. Tapi mereka membuatnya dengan akal-akal mereka sendiri, tradisi mereka buat sendiri. Wala yahtaduna ilal haq, dan mereka tidak mendapatkan hidayah, petunjuk kepada kebenaran yang Allah ridhai, yang Allah rela atas hal itu. Nah, ini sederhananya adalah penyebab penyimpangan atau kesesatan orang-orang yang menyimpang atau orang-orang kafir di sini adalah mereka lebih memilih mengikuti budaya, tradisi leluhur-leluhur mereka, taklid, buta. Mutlak ikut. Pokoknya dulu leluhur saya bilang kayak gini, saya ikut. Mereka mendahulukan tradisi leluhur mereka di atas dibandingkan wahyu dari Allah. Nah, ini sering kita temukan, syariat Allah diabaikan, Al-Quran dan hadis diabaikan, asal ini tradisi dari leluhur, ikut. Nah, ini adalah penyebab kesesatan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa kok orang banyak yang memilih jalan kesesatan? Karena mereka lebih memilih jalan leluhur-leluhur mereka, padahal leluhur mereka tidak tahu sama sekali tentang wahyu-wahyu tadi. Kok mau ikut dalam kesalahan? Oke. Baik, kita lanjutkan. Dengan ayat 171.
Sebentar teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa cek versi apa namanya? Versi terjemah Indonesianya ya. Ada di aplikasi. Bentar, saya akan pin dulu aplikasinya di punya saya ini. Ya nanti teman-teman bisa tinggal klik aplikasinya. Sebentar. Nih ya, sudah saya pin aplikasinya, tinggal saya buka. Nih nama aplikasinya Al-Mukhtasar fi Tafsirul Quran Karim. Saya sarankan agar punya karena juga ada versi bahasa Indonesianya, ada juga itu tilawah minsyawi, tilawahnya qori-qori banyak ya. Kita ada di halaman 26 dan target kita insyaallah menghatamkan seluruh Al-Qur'an ya. Tuh ini di dalam ini ya. Tradisi kan tadi kita bilang taqalid. Taqalid itu tradisi. Dan bal di sini tidak diartikan. Kalau di dalam versi terjemah Indonesianya kata bal tadi tidak diartikan. Tapi kalau kita paham fungsinya bal yang tadi kita sebutkan, bal fungsinya adalah untuk menepis, untuk berpindah dari satu hukum kepada hukum yang lain. Jadi tadi di teks yang Arabnya kurang ya. Ini saya kasih tunjuk ya. Ini juga kelemahan dari aplikasi tafsir Al-Bahith Al-Qur'ani. Contoh di sini, ini kan min hukmin li hukmin. Ini salah ya. Ini min hukmin ila. Ini salah ketik nih. Min hukmin ila hukmin atau min hukmin li hukmin gak ada ya-nya. Dari satu hukum ke hukum lain. Dan kalau nakirah bertemu, ada nakirah lagi ya. Ada nakirah pertama dan ada nakirah kedua dalam satu siyak, maka nakirah kedua yang dimaksud berbeda dari nakirah yang pertama. Nah ini faedah juga ya dalam ilmu Nahwu. Kalau ada nakirah kedua, ini nakirah sama, nakirahnya menggunakan kata yang sama, hukum dengan hukum. Tapi nakirah kedua dengan nakirah pertama berada dalam satu siyak. Dalam satu siyak, satu rangkaian. Oke, maka nakirah yang kedua yang dimaksud berbeda dari nakirah yang pertama. Maka yang dimaksud min hukmin ila hukmin, dari satu hukum ke hukum yang lain. Ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusra disebutkan dua kali, itu dua nakirah ya dalam satu siyak, maka yusra yang pertama berbeda dari yusra yang kedua. Oke, kapan-kapan kita bahas tentang tafsirnya itu ya kalau sudah masuk di pembahasan tersebut. Sekarang belum. Intinya teman-teman di sini yang saya akan fokuskan di dalam kajian kita adalah benar-benar mengkaji Al-Qur'an, tafsirnya dari sudut pandang bahasa Arab dengan seringkas mungkin. Masih ini sangat ringkas ya. Kita tidak tawassu', kita tidak memperluas, memperpanjang, mendetail ya, karena waktunya tentu tidak cukup. Nah, yang saya fokuskan di situ, jadi pembahasan fikihnya ataupun tafsir-tafsir secara riwayat dari hadis-hadis atau perkataan para salaf, itu tidak kita nukil dengan banyak di sini. Kita banyak fokus kepada makna-makna bahasa Arabnya. Jelas ya teman-teman ya? Karena ya itu yang menjadi konsen kita sebagai lembaga di sini yang mengadakan acara ini, begitu ya. Kita sekarang lanjutkan kepada ayat 171. Selain daripada itu juga karena sejujurnya saya bukan orang yang pantas untuk memberi nasihat. Antum yang hadir di sini secara ibadah, secara agama, praktek, saya yakin lebih tinggi, lebih bagus daripada yang saya praktekkan, lebih taat dibanding saya yang banyak dosa. Jadi secara dari sisi itu saya tidak pantas ya untuk menyampaikan. Tapi kalau dari sisi bahasa Arab, maka saya berbagi karena saya pernah belajar bukan lebih dalam dari antum, tapi lebih dulu. Saya sudah belajar lebih dulu. Nah, antum di sini yang hadir karena masih baru belajar. Nah, suatu saat nanti kalau sudah mencapai dari waktu yang dipelajari, maka insya Allah sudah sampai pada masa tersebut. Ini hanya masalah waktu, asal antum konsisten dan istiqomah. Lanjut ayat 171. Klik tombol angkat tangan bagi yang mau mencoba membaca ya. Zanwar, silakan dibacakan 171. Silakan Zanwar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Wa masalul ladzina kafaru fi atba'ihim li aba Fittiba'ihim. fi ittiba'ihim li abaihim karra'i alladzi yasihu munadiyan ala bahaimihim Bahaimihi. ala bahaimihi fatasma'u sautahu Hmm. wala tafhamu qawlahu Hmm. fahum summun an sama'il haqqi sama'an yantafi'una bihi. Sebentar, stop bentar ya. Saya ada faedah penting di sini. Fatasma'u. Nah, ini kan kadang orang bingung. Apakah ini bacanya fatasma'u atau fatasma'ah? Gitu ya. Di sini di poin yang ain ini ya. Apakah dia dibaca fatasma'ah atau fatasma'u? Tergantung jenis fa-nya di sini. Kalau fa-nya sababiyah, maka dibaca fatasma'ah. Fa sababiyah itu apa? Menunjukkan kata yang datang setelah fa adalah sebab atau alasan bagi yang datang sebelum fa. Kalau di sini yang dimaksud, kalau kita pahami dari maknanya, dia bukan menunjukkan itu, tetapi fa-nya ini fa apa? Jenis fa atof. Jenis fa di sini atof, melanjutkan cerita, atau disebut biasanya dengan fa at-ta'qib atau at-tartib, saya lupa istilahnya ya, sebagai urutan setelahnya, kemudian kalau di bahasa Indonesia kan. Lanjut, bukmun Qad kharasat khorisat alsinatahum tuhum, jadi fa'ilnya. alsinatahum anin nutqi bil haqqi umyun an ibsarihi wa lihadza la yaqiluna al-huda alladhi tad'uhum ilaihi. Baik. Dan permisalan orang-orang kafir. Masih lanjut dari pembahasan tadi, setelah disebutkan sebab alasan kenapa mereka menyimpang ya, maka dijelaskan selanjutnya permisalan, contohnya. Perumpamaan istilahnya ya. Mathal di sini artinya perumpamaan. Dan berapa banyak Allah mendatangkan perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Nah, perumpamaan mereka berarti ini dalam ilmu balaghah disebut dengan apa kalau perumpamaan? Disebut dengan, tulis di kolom chat, apa namanya kalau perumpamaan dalam ilmu balaghah? Ini betapa pentingnya belajar ilmu balaghah ya, teman-teman ya. Apa namanya? Tashbih. Pakai shin ya, bukan sin, bukan tasbih, tashbih. Tashbih perumpamaan. Nah, entar lagi kita bahas nih, karena ini ada salah satu jenis perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Permisalan atau perumpamaan orang-orang yang kafir dalam hal kategori istilahnya ya, fittiba'ihim li abaihim. Oke, ketika antum melihat kata-kata seperti ini di dalam perumpamaan fittiba'ihim li abaihim yang saya garis bawahi warna hijau, ini apanya? Apa dalam ilmu balaghah disebut dengan apa dalam pembahasan tasbih? Disebut dengan apa ini namanya? Wajhus syabah, segi persamaan. Ini istilahnya dalam ilmu balaghah ya, namanya wajhus syabah. Segi persamaan yang nanti akan kita perumpamakan. Contoh misalnya orang seperti singa. Apa segi perumpamaannya? Oh, keberaniannya, oh, ketangguhannya, kehebatannya dalam peperangan seperti singa. Atau suaranya. Nanti ada segi persamaan, dan segi persamaan tidak sama di segala sisi, tapi di sebagian sisi. Dan luar biasanya Allah adalah tidak ada permisalan sama sekali yang pantas bagi Allah, sehingga dari satu sisi pun Allah tidak bisa dipermisalkan dengan apapun. Nah, perumpamaan itu terjadi biasanya dalam satu sisi atau beberapa sisi, ya, tidak pada seluruh sisi. Qarra'i. Nah, orang yang kufur kepada Allah, yang kafir tadi, dipermisalkan dengan ar-ra'i. Kalau di dalam ayatnya tadi sebenarnya tidak disebut secara tegas ar-ra'i, tetapi hanya disebutkan alladzi, yang, sosok yang. Oke? Ini di dalam ayatnya. Oleh karenanya sebenarnya para ulama ada dua pendapat dalam masalah ini. Nah, tapi di sini disebutkan salah satu pendapat ya. Seperti biasa, kitab ini kita ringkas, tidak mau menyebutkan perselisihan yang banyak, tapi akan fokuskan pada salah satu pendapat yang dipandang lebih kuat. Permisalannya orang-orang kafir dalam kategori mengikuti ayah-ayah mereka, leluhur mereka, bagaikan ar-ra'i. Apa itu ar-ra'i? Penggembala. Oke. Penggembala yang
berteriak. Yasih dicetak warna merah berarti penafsiran dari kata yang gharib di dalam ayat ini tadi, yan'iq. Kata yang gharib itu bisa dua hal. Bisa kata tersebut jarang dipakai dalam keseharian ya, terutama untuk orang-orang Arab zaman sekarang, atau gharibnya di sini karena dia dianggap orang kurang tahu kecuali setelah melihat ke dalam kamus. Maknanya yan'iq di sini yasih, berteriak. Bagaikan penggembala yang berteriak memanggil hewan ternaknya, bahaim. Maka kemudian, nah berarti makna fa di sini, kenapa kita sebut fa di sini fa atof bukan fa sababiyah? Karena makna kata yang datang setelahnya bukan sebab. Kalimat yang datang sebelum fa ya, saya kebalik tadi menjelaskan fa sababiyah. Kalimat yang datang sebelum fa bukan sebab untuk kalimat yang datang setelah fa, maka bukan disebut fa sababiyah. Sehingga, kalau diartikan fa sababiyah dalam bahasa Indonesia, sehingga ada dampak yang dihasilkan dari kalimat yang datang sebelum fa. Oke, agak rumit sedikit ini mungkin. Nah, kalau di sini bukan, yang dimaksud adalah fatasma'u sautahu. Dia bukan sesuatu yang dihasilkan dari sebab sebelumnya, tetapi menunjukkan rangkaian kejadian. Berarti dia atof. Atof itu selanjutnya apa? Kemudian dia mendengar suara. Siapa yang mendengar? Lihat domirnya, hati-hati. Ini pentingnya bukan sekedar nerjemah. Fatasma'u. Domirnya siapa di sini? Domirnya adalah hiya. Hiya di sini kembali ke bahaim. Karena jamak ghairu akil, jamak yang tidak berakal, sama dengan satu perempuan di dalam bahasa Arab. Berarti fatasma'u kembali ke bahaim. Berarti siapa yang mendengarkan? Bahaimnya. Bahaim apa itu? Hewan ternak. Nih pentingnya belajar bahasa Arab ya. Maka hewan-hewan ternak tadi mendengar suaranya. Nya siapa di sini? Pengembalian domir lagi. Hu di sini domir kembali ke ar-ra'i. Dan berapa banyak orang ya dalam mengisi kajian, mungkin sudah berani mengisi ceramah, mengisi kajian, tapi dia belum paham pengembalian domir, ini kembali kemana, ini kembali kemana. Akhirnya dia nerjemah modal pakai, nangkep terjemahnya langsung diartikan sendiri ya. Ini banyak seperti ini, kejadian banyak. Jadi hati-hati. Nah, biasanya yang seperti ini modelnya, mereka yang mengisi kajian seperti ini tidak berani untuk langsung mengkaji kitab. Jadi langsung dia terjemahkan, orang langsung dengerin. Tapi kalau suruh ngaji kitabnya, cek mana ini domir kembali kemana, tidak tahu. Hati-hati, karena ini penting banget, fatal. Ketika mengembalikan domir, pengembaliannya salah, maka maknanya langsung berantakan. Perhatikan, maka kemudian hewan-hewan ternak ini mendengar suara dari penggembala tadi, dan dia tidak memahami ucapannya. Nah, ini permisalan seperti orang kafir dalam mengikuti leluhur mereka. Oke, kita lanjutkan ya. Sebenarnya setelahnya ini lagi ada makna lain dalam ilmu balaghahnya ya, tentang summum bukmun umyun itu. Kita stop dulu di sini ya. Kita kasih stop dulu di sini karena ini ada jeda kalimat sebenarnya. Nah, di sebelah sini nih. Baik. Antum lihat baik-baik, orang kafir ya di dalam mengikuti ayah-ayah mereka. Oh, berarti bukan wajh syabah ya. Maaf, salah. Wajh syabahnya bukan ini teman-teman. Saya koreksi tadi ya kata-kata saya. Saya tarik lagi tadi, ini bukan wajh syabahnya berarti. Kenapa? Karena ini tasbih, bukan fi di sini ya. Jadi fi di sini bukan wajh syabah. Hati-hati, kadang-kadang ketipu ya, seperti saya barusan ketipu ini. Bukan. Ini bukan wajh syabah. Fittiba'ihim li abaihim. Tetapi dia menjadi apa di sini? Dia adalah rangkaian kalimat. Oke. Saya akan tandai dulu dengan warna apa nih ya? Warna biru mungkin. Jadi yang saya tandai warna biru di sini dengan stabilo warna biru adalah, kalau dalam ilmu balaghah namanya musyabbah, yang diumpamakan. Perumpamaannya akan saya tandai dengan stabilo warna merah. Kelihatan di layar ya. Nah, ini. Oke. Baik. Ini adalah perumpamaan yang terjadi. Perumpamaannya panjang. Ini dalam ilmu balaghah disebut dengan tashbih tamthili. Tamthil itu dalam bahasa Arab artinya drama.
drama. Maksudnya gimana? Ada rangkaian kejadian diumpamakan dengan rangkaian kejadian. Kalau istilah dalam ilmu balaghah lainnya namanya tashbih muta'addid bi muta'addid. Perumpamaan hal yang banyak diumpamakan dengan hal yang banyak juga. Jadi yang diumpamakan bukan satu. Contoh, misalnya saya tadi bilang si prajurit tersebut seperti singa. Prajurit diumpamakan singa, berarti satu sosok diumpamakan dengan sosok yang lain. Oke? Ini tasbih yang biasa kita kenal, perumpamaan yang biasa kita kenal. Tapi di sini perumpamaannya adalah gambaran yang banyak orang kafir dalam mengikuti leluhur mereka. Oke. Ada 3 hal ya. Orang kafir dalam mengikuti leluhur mereka. Ini rangkaian peristiwa. Diumpamakan dengan rangkaian peristiwa yang lain, penggembala yang sedang berteriak memanggil hewan-hewan ternaknya. Oke, ini namanya apa? Tashbih tamthili. Tashbih tamthili. Baik, di mana sisi persamaannya terisyaratkan? Nah, ini wajh syabahnya bukan di situ tadi ya. Wajh syabahnya terisyaratkan di sini. Saya garis bawahi warna hijau. Yang ini wajh syabahnya ya, mohon maaf tadi saya salah. Tapi tidak tegas di sini. Wajh syabahnya masih harus dibahasakan ulang. Jadi belum tegas di situ. Apa sisi kesamaannya? Sama-sama mereka memanggil sosok yang mendengar tapi tidak bisa menjawab. Yang mendengar tapi tidak paham ucapannya. Mending kalau mendengar, sedangkan sesembahan yang mereka sembah tidak mendengar sebenarnya. Jadi hewan ternak itu masih mendingan. Hewan ternak itu mendengar tapi tidak paham kan. Misal kita panggil ya. Kita panggil atau kita ajak ngomong. Sapi, kambing, kita teriak-teriak. Dia tidak paham itu. Dia pahamnya cuman dengan gerakan, misalnya diatur begini. Tapi kalau dengar langsung panggil, ya hewan ternak enggak paham. Hewan ternak tadi tidak paham. Ini permisalannya ya, dilihat segi kesamaan antara yang diumpamakan dengan perumpamaannya. Oke? Baik. Ini adalah segi kesamaannya, dia mendengar yang dipanggil ini mendengar tetapi tidak memahami ucapannya. Sedangkan sesembahan orang kafir, apapun bentuknya, mau itu pohon, mau itu patung, mau itu bukan patung, apapun yang dia berdoa kepada sosok tadi, maka sosok tadi tidak dapat mengabulkan doanya, hanya mendengar saja. Baik, ini salah satu perumpamaan yang dipilih dalam penafsiran ini. Oke ya. Ini adalah salah satu penafsiran. Yang ini adalah pendapatnya Ibnu Zaid. Sedangkan pendapatnya Ibnu Abbas berbeda. Pendapatnya Ibnu Abbas di situ dianggap perumpamaan yang terjadi orang kafirnya dipermisalkan dengan hewan ternaknya. Karena hewan ternak tadi diteriak-teriakin, didakwahin, dikasih tahu seperti orang yang, jadi orang permisalan orang yang teriak adalah pendakwahnya. Sedangkan orang kafir dipermisalkan sebagai hewan ternaknya. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Mujahid muridnya ya. Nah, permisalan gimana? Yang teriak pendakwah ini sedang berteriak, tapi yang pendengarnya alias hewan ternaknya ini mendengar tapi tidak paham. Ini adalah pendapat yang kedua ya. Baik, kita lanjutkan. Ini langsung saya ringkaskan. Kalau nanya referensinya apa dari tadi saya sebutkan itu dari I'rabul Quran Muhyiddin Darwish dan juga dari Tafsir Jalalain punyanya As-Suyuti dan juga dari Tafsir Al-Mawardi An-Nukat wal Uyun. Oke, teman-teman bisa lihat ke tafsir tersebut untuk menyingkat waktu. Biasanya saya kasih tunjuk teks tafsirnya ya, tapi nggak ada sekarang karena saya usahakan supaya waktunya cukup. Kita lanjut. Maka mereka summun, tuli dari mendengar kebenaran. Bukan benar-benar tuli, tapi tuli dari mendengar kebenaran saja. Kemudian maksudnya apa? Mereka tuli dari mendengar kebenaran, dengar kebenaran, tapi tulinya hanya khusus pendengaran yang mereka bisa ambil manfaat. Jadi kalau mendengar tapi nggak ngambil manfaat dari apa yang dia dengar, maka dikategorikan tuli dalam maksud ayat ini. Kemudian yang berikutnya disebut sebagai bukmun, bisu, akhras dalam bahasa Arab juga ya. Maka disebut kharisat. Lidah mereka
tidak mampu berkata, menyampaikan kebenaran. Maka dikategorikan bisu dalam ayat ini. Ini kalau kita melihat hal dan Anda harusnya menyampaikan kebenaran di kondisi tersebut, tapi Anda tidak menyampaikan, maka dimasukkan kategori apa? Bisu dalam ayat ini. Yang kemudian yang ketiga adalah umyun. Umyun di sini apa? Buta. Bukan benar-benar buta, tapi yang dimaksud adalah dia tidak dapat menangkap hidayah kebenaran. Oleh karena ini tadi buta, tuli, dan bisu, walaupun fisiknya bisa, tapi secara fungsi dari panca indera tadi tidak sampai kepada kebenaran, maka mereka dikategorikan la ya'qilun, tidak berakal. Tidak berakal, tidak dapat mengambil makna dari hidayah yang sedang diserukan kepadanya. Ini maksud dari kata la ya'qilun, tidak berakal, ay la ya'qilunal huda. Lanjut kepada ayat 172. Kita masih ada sampai 176, berarti berapa orang nih ya? 1, 2, 3, 4. Masih ada faedah-faedah juga. Jadi cukup banyak yang bisa praktek untuk baca kitab, teman-teman. Zanwar tadi sudah, kita lanjut Ilham Taufik, silakan. Bacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Lanjutnya. Ya ayyuhalladzina. Buka aplikasi ya, nggak apa-apa. Kan? Sudah muncul? Ya ayyuhal billahi wa ta'u rasulahu qulu minat tayyibati allati razaqakumullahu wa abahaha lakum washkuru lillahi zahiran wa batinan ma tafaddala bihi minan ni'ami wa min syukrihi ta'ala an ta'malu bi ta'atihi wa an tajtanibu ma'siyatahu in kuntum haqqan ta'budunahu wahdahu wa la tusyrikuna bihi syai'an. Baik. Cukup? Betul semua ya bacaannya. Jadi teman-teman yang masih pemula jangan khawatir kalaupun ada salah-salah ya. Tenang saja, silakan tanya ke teman-teman yang sebelumnya ya. Walaupun salah-salah itu paling ya dapat agak malu dikit, tapi nggak apa-apa. Walaupun salah malu-malu nggak apa-apa. Lebih baik begitu, karena kita tahu mana kita salah. Ya, kita tahu di mana kita salah bacanya. Oke, jangan takut. Walaupun pemula, nggak apa-apa. Banyak salah nggak masalah. Mumpung kesempatan sekarang praktek bacanya nih. Kesempatan. Jarang-jarang ada majelis praktek baca kan? Di tempat-tempat lain saya yakin jarang, maksudnya secara offline ya. Secara offline jarang. Kecuali pesantren atau kampus. Baik, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan di sini sebenarnya bisa kita bahas i'rabnya ya ayyuha, tapi karena waktunya terbatas, enggak usah dulu ya. Ini sudah kita catatkan beberapa faedah, nanti teman-teman bisa akses. Kalau kita sudah khatam juz 2, nanti kita share link faedah-faedah yang saya catatkan ini, semuanya yang tadi saya sampaikan ya. Faedah-faedahnya dalam bahasa Arab, i'rabnya, balaghahnya, perbedaan pendapat para ahli tafsir itu sudah saya rangkumkan, saya bikin dalam bentuk file Excel, nanti teman-teman bisa akses. Kapan? Silakan makanya di-follow di Telegram @kursuskuba atau ke WhatsApp-nya atau melalui website kita kursuskuba.com, di situ ya, nanti teman bisa akses. Baik, kita langsung lanjutkan aja. Wahai orang-orang yang beriman dengan Allah, kepada Allah maksudnya, dan mengikuti Rasul-Nya, ada perintah di sini, kulu, makanlah daripada hal-hal yang baik. Nah, pembahasan dan pembahasan usul fikihnya di sini, apakah perintah di sini maksudnya mewajibkan atau tidak? Nah, itu pembahasan tersendiri ya dalam ilmu usul fikih. Tentu yang dimaksud di sini bukan perintah wajib. Ada di sini makna boleh. Boleh kalian memakan hal-hal yang baik daripada Allah rezekikan kepada kalian. Berarti perintah makan hanya yang halal saja. Karena nanti kaitannya penjelasan dengan yang setelahnya. Washkuru lillahi. Jadi ada perintah nih.
Perintah pertama di sini perintah makan. Perintah yang kedua adalah perintah bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah secara zahir dan batin, tampak dan tidak tampak. Ma tafaddala bihi alaikum. Berarti ma di sini isim mausul, bisa juga ditakwil menjadi ma masdariyah. Jadi ditakwil dengan kata fi'il setelahnya menjadi masdar. Bisa juga. Jadi seringkali ma mausulah dengan ma masdariyah itu adalah dua versi dari i'rab kata ma. Seringkali berbarengan, ya. Jadi kalian menyukuri apa yang disyukuri kepada Allah. Jadi ini adalah maf'ul bihinya. Ma tafaddala bihi alaikum, apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Bihi, haknya di situ adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Bagi yang sudah belajar tentang isim mausul ngerti ya, di situ maka perlu ada dhamirnya berupa nikmat-nikmat. Dan di antara bentuk syukur, apa bentuk syukurnya? Yaitu berbuat taat. Taat dan menjauhi maksiat. Nah, sering orang kita fokus syukur itu syukuran fokusnya apa? Bagi-bagi makanan. Betul, itu penting juga memang bagi-bagi makanan itu termasuk sedekah, bagus sekali. Tapi ada yang lebih penting dari itu, wujud syukur kita. Saya mau syukuran Ustaz, barusan anak lahir, alhamdulillah. Barusan saya lulus wisuda, alhamdulillah. Apa bentuk syukur yang paling penting? Melakukan ketaatan, menjauhi maksiat. Ini wujud syukur yang paling utama. In kuntum haqqan ta'budunahu. Perhatikan baik-baik, setelahnya ada in. In ini huruf syarat. Tapi ditaruh di belakang. Ya, jawab syaratnya ada di depannya tadi. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Diputar ini ceritanya ya. Apabila kalian hanya menyembah kepada Allah, maka bersyukurlah hanya kepada Allah. Bukan kepada yang lain-lain. Ini menepis logika yang pertama tadi, bagaimana orang kafir menggunakan logikanya, ditepis di sini. Nah, perhatikan baik-baik, in kuntum iyyahu ta'budun. Iyyahu di sini adalah i'rabnya apa? Maf'ul bihi, objek. Sedangkan ta'budun di sini adalah predikat, kata kerjanya. Dalam ilmu balaghah, lagi-lagi ini saya ulang-ulang karena faedah ini penting. Seperti ini kaitannya dengan akidah. Apa teman-teman? Terjadi apa namanya dalam ilmu balaghah ini? Taqdim ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan yang seharusnya di belakang. Jadi iyyahu ini harusnya di sini nih. Ditaruh, dipindah ke depan. Aslinya ta'budunahu. Dia aslinya di belakang. Tapi dipindah ke depan. Fungsinya apa? Fungsinya ini namanya fungsinya hasr. Pembatasan. Pembatasan, pengkhususan. Berarti ibadah. Ta'budun ini kan ibadah. Ibadah, baik itu doa, baik itu nazar, baik itu sumpah. Apapun ibadah-ibadah hanya boleh diserahkan kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud dengan kita memahami ayat ini tadi kepada ranah akidah. Caranya dengan cara bahasa Arab ini yang kita kenal dalam ilmu balaghah. Taqdim ma haqquhu ta'khir. Apabila kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Nah, ini kalau hanya dengan menggunakan terjemah bahasa Indonesia maka tidak menangkap maksud ini. Tapi kalau kita memahami dari ilmu bahasa Arab, ilmu i'rab, ilmu nahwu, ilmu balaghah, maka kita paham dengan detail fungsi dari kata-kata ini. Apabila kalian beribadah hanya kepada Allah, maka bersyukurnya juga hanya kepada Allah. Baik, ini yang dimaksud tadi ya, dan ini ada persyaratan di sini. Kalau memang kalian benar-benar berarti ibadah kepada Allah tidak sempurna sampai kita bersyukur kepada Allah. Karena di situ ada persyaratan in di sini ya, innya sini in syarat. Jawab syaratnya di mana? Katanya datang sebelumnya ini washkurulillah. Ini jawab syaratnya di belakang. Persyaratannya, jawab syaratnya di depan. Persyaratannya di belakang. Oke, kita lanjut kepada ayat 173 ya Mas ya, 173. Yang praktek baca silakan klik tombol angkat tangan Zakia, dibacakan ayatnya. Teman-teman yang mau dapat giliran kok orangnya itu terus Ustaz yang praktek. Ya karena mereka datang duluan ya. Makanya bagi teman-teman bisa datang segera.
Ya di sini ada iltifat sebenarnya tapi tidak bisa kita bahas. Iltifat perpindahan domir yang tadinya Allah menggunakan domir mutakallim kemudian pindah jadi domir ghaib. Tapi tidak bisa kita bahas secara detail, waktunya tidak cukup. Silakan Zakiyah dibaca. 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير زكاة شرعية والدم والدم المسفوح السائر ولحم الخنزير وما ذكر عليه غير bukan dzukira, tidak ditasydid. ذكر عليه Dzukira, bukan dzukira. Ulangi. ذكر Gitu ya. وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته. Yang ini tazkiyah. Zakka yuzakki tazkiyah. Iya, tidak ditasydid ya, tazkiyatihi. Terus فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة. دون حاجة. Terus ولم تجاوز ولا متجاوز لحد ضرورة فلا إثم عليه. فلا إثم نافية للجنس ya. Terus فلا إثم عليه ولا عقوبة إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به ومن رحمته إنه تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند الاضطرار. Baik. Cukup. Sesungguhnya, lagi-lagi ini ada kata innama. Apa fungsinya innama dalam ilmu balaghah? Termasuk adat hasr, ya. Apa itu hasr? Pembatasan. Berarti sesungguhnya hanya, ada kata hanya. Hanya kalau dalam bahasa Indonesia ya, pembatasannya. Sesungguhnya hanya ini saja yang Allah haramkan berupa makanan-makanan. Ini dipertegas, yang diharamkan Allah hanya ini aja, berarti dikit ya. Menunjukkan pembatasan apa yang Allah haramkan. Hanya ini saja. Tapi kategorinya tentang makanan. Hal-hal selain makanan tidak dibahas di dalam ayat ini. Yang difokuskan hanya at'imah, makanan. Baik. Pertama, penafsiran dari kata mayyitah. Al-mayyitah. Bisa juga al-mayyitah, tapi yang di ayat ini mayyitah ya. Apa yang dimaksud dengan mayyitah? Bangkai. Definisi bangkai di dalam syariat kita ada. Yang pertama yang diharamkan bangkai. Apa definisi bangkai dalam syariat? Yaitu apapun yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Apapun yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Contohnya misalnya apa? Yang disembelih oleh orang kafir. Yang dia tidak melakukan penyembelihan secara syar'i. Baik itu dalam tata cara penyembelihan di agama mereka, itu boleh. Misalnya orang Yahudi atau orang Nasrani menyembelih dengan tata cara penyembelihan orang Yahudi dan Nasrani, maka boleh kita makan. Itu boleh khusus untuk ahli kitab. Tapi selain ahli kitab, maka tidak boleh. Ini catatan buat teman-teman yang traveling, melakukan perjalanan, bukan sekedar tidak boleh makan babi, bukan itu saja. Tapi ayam pun tidak boleh kalau yang menyembelih
orang kafir selain ahli kitab. Oke ya teman-teman ya, catat baik-baik ini. Termasuk dikategorikan apa? Bangkai. Itu termasuk kategori bangkai. Kemudian yang kedua, waddam, dan darah. Nah ini kalau bangkai ada pengecualian sebenarnya ya, dibahas di ilmu fikih. Dikecualikan dengan apa? Nah ini ilmu usul fikih. Jadi ayat ini umum masih. Ya, maka dikhususkan dengan dalil-dalil yang khusus. Misalnya dalam hadis disebutkan ada 2 bangkai yang dibolehkan, yaitu bangkai ikan-ikan atau makhluk laut, kemudian bangkai belalang. Itu boleh dimakan. Jelas ya teman-teman ya. Adapun selain itu maka tidak boleh dimakan bangkai. Jadi ada pengecualian. Nah, ini dalam ilmu fisik, usul fikih dikenal dengan taksis al-umum, mengkhususkan sesuatu yang umum. Nah, apa yang mengkhususkan? Macam-macam, bisa dari dalil internal, di dalam ayatnya tadi langsung ada, atau dari dalil eksternal, istilahnya mungkin dalam bahasa sekarang ya. Yang eksternal yang dari luar dalil ini, dari dalil hadis, dari ayat yang lain yang terpisah. Waddam al-masfuh as-sa'il, darah yang tumpah, yang mengalir. Nah, ini rinciannya sebenarnya ada, tapi nggak mau kita membahas terlalu detail karena panjang banget. Bagi teman-teman yang membahas ini silakan buka di tafsir-tafsir tentang hukum-hukum Quran, misalnya di tafsir Al-Qurtubi, cukup panjang. Mungkin saya nukil sedikit dari tafsir Al-Qurtubi ya, saya bacakan. Sepakat para ulama bahwasanya darah itu haram dan najis. Tidak boleh dimakan dan tidak boleh diambil manfaat darinya. Ini siapa yang menukil kesepakatan ulamanya? Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Tapi Ibnu Khuwaiz Mandat mengatakan adapun darah maka dia haram selama tidak, jadi ada pembatasan. Setelah ada kesepakatan tadi beliau nukilkan pendapat yang mengkhususkan ini. Jadi bukan semuanya haram. Yang diharamkan adalah yang dia itu tidak termasuk mata'ummu bihil balwa, yang tidak bisa dihindari. Sederhananya gitu ya. Apa maksudnya? Kalau dia tidak bisa dihindari darahnya itu tadi, maka dia jenisnya ma'fu, dimaafkan. Yang tidak bisa dihindari apa? Darah dalam peperangan. Yang tidak bisa dihindari apa? Darah dalam penyembelihan. Oke? Ada yang terpecik itu ya, maka dia dimaafkan. Ini yang disebutkan oleh beliau di dalam contohnya tafsir Al-Qurtubi, yang dikategorikan bencana yang meluas. Balwa ini kan diartikan bisa bencana ya. Bencana yang meluas tidak bisa dihindari adalah darah yang ada di daging dan di pembuluh-pembuluhnya, saluran-saluran darahnya. Begitu ya. Adapun yang tumpah itu tadi tetap najis, tapi maksudnya yang ada dari penyembelihan tadi kan ada yang di dalam dagingnya ketika Anda membersihkan darah dagingnya. Nah, itu dimaafkan di dalam yang disebutkan tafsir Al-Qurtubi. Nah, rinciannya tidak bisa kita bahas di sini. Rinciannya silahkan dikaji di ilmu fikih. Mana yang dimaafkan, tetap dia haram dan najis, tetap dikategorikan haram, dikategorikan najis juga. Tapi dia dimaaffu, maaffunya secara najisnya. Haramnya tetap haram, tidak boleh dimakan ya. Begitu. Termasuk juga dalam masalah peperangan, darah-darah bekas darah itu tadi, para sahabat Nabi tetap sholat dalam kondisi ada darah. Nah, itu tidak masalah. Atau luka yang menempel pada kita, tidak bisa ya. Masa mau dibersihkan? Tidak bisa. Jadi ada hal-hal yang dimaaffu. Kemudian yang ketiga adalah daging babi. Tentang daging disebutkan di sini daging saja, tapi para ulama sebagian ada yang mengambil zahirnya, ada yang tidak mengambil zahirnya, jumhur mayoritas tidak mengambil zahirnya. Yang dimaksud bukan hanya dagingnya saja, tapi apapun yang ikut dengan daging ini, kulitnya, tulangnya, semuanya ya. Jadi babinya secara utuh semuanya itu juga najis, haram, bukan sekedar dagingnya saja. Baik, kemudian yang keempat, apapun yang disebut saat penyembelihannya dengan nama selain Allah. Ini salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain jadi wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi kata uhil. Jadi ada kata uhilla. Kata ahalla atau ihlal dalam masdarnya, mana tadi ayatnya ini ya? Wa ma uhilla. Baik, penafsiran kata uhilla ini sendiri dulu kita pahami. Di antaranya disebutkan dalam banyak kitab tafsir. Misalnya tafsir Al-Mawardi.
Saya langsung sebutkan aja ya supaya nyingkat waktu. Ihlal ini adalah istilah yang dipakai oleh orang-orang kafir dahulu saat mereka mau menyembelih, pengorbanan yang mau mereka serahkan, tumbal, penyembelihan, seserahan mungkin istilahnya, atau persembahan kepada patung-patung mereka, maka mereka menyebutkan di sisi patungnya atau di sisi hewan yang mau disembelih tadi dengan nama sesembahan mereka. Nyebut nama fulan gitu ya, disebutkan. Maka mereka melakukan yang namanya jahr, dikeraskan suaranya. Atas nama A ya gitu ya. Dan itu memang penyembahan untuk si patung itu tadi. Maka ya penyebutan yang ini tadi adalah dikenal dengan istilah ihlal, uhilla ini tadi ya. Apapun yang diteriakkan. Aslinya kata ihlal ini maknanya adalah penyebutan secara suara keras. Aslinya apa? Suaranya kencang, keras. Lantang, terdengar. Aslinya begitu. Tapi kemudian karena sudah sering dipakai seperti itu, kebiasaan orang, walaupun dia nggak berbicara dengan lantang keras, tetap dikategorikan ihlal. Ini berarti istilah yang asli tergeser kepada adat istiadat yang biasa dipakai. Adat istiadatnya kemudian menggunakannya di luar makna aslinya. Faham ya? Akhirnya dijadikan, oh sudah ini jadi adat biasa. Dikenal, berarti ihlal adalah penyebutan nama baik secara lantang ataupun tidak lantang kepada hewan yang disembelih. Maka ini pilihan tafsir yang pertama adalah masalah penyebutan, apakah menyebut nama Allah atau tidak saat penyembelihan tadi. Berarti lebih umum. Kemudian ada yang menafsirkannya lebih detail, maksudnya adalah penyembelihan kepada selain Allah. Lebih khusus lagi ya. Baik. Oleh karenanya dalam ihram itu disebut juga, ihram itu disebut juga ihlal karena mereka mengangkat suara saat talbiyah. Jadi ihlal sendiri arti sebenarnya adalah khusus penyebutan nama secara keras. Apakah kemudian kalau kita hanya memahami secara tekstual, maka kita pahaminya malah, oh berarti kalau nyebut nama selain Allah saat menyembelih walaupun pelan, nggak dikeraskan, berarti nggak terkategorikan dalam ayat ini. Kan gitu kalau kita memahami secara tekstual. Tidak. Yang dimaksud adalah bukan itu. Tapi walaupun suaranya tidak keras, tetap tidak boleh. Nah maksudnya di sini ya, penting teman-teman. Kita lanjutkan. Fa'idaturul insana, ini baru pembahasan ilmu fikih yang lain, kategori fikih yang lain, penjelasan yang umum. Kalau tadi disebutkan secara rinci ada 4 saja yang Allah haramkan berupa makanan, ya. Tetapi ada penjelasan-penjelasan lain yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang lain tentunya. Baru kemudian disebutkan di sini, adapun orang yang dia itu utturra artinya terpaksa darurat, memakan sesuatu dari yang hal-hal tadi yang diharamkan, dengan catatan ghairu zalim. Famanitturra di sini kalau di dalam i'rabnya berarti ghairu baghin adalah hal. Wala adin ini ataf kepada kata baghin. Ghairu baghin wala adin. Baik, hal, kondisi. Berarti ini menjadi catatan. Oh, pertama dia harus dalam kondisi darurat. Kedua harus ghairu baghin, ketiga harus wala adin. Oke, ini bisa kita kategorikan sebagai syarat kan? Baik, syaratnya bagaimana? Pertama tadi dalam kondisi darurat, karena menjadi istuman syartiyah, persyaratan kan ya? Baik, itu catatan pertama darurat. Kedua, ghairu zalim, tidak zalim. Apa itu zalim dalam memakannya? Yaitu makan di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan. Kebutuhannya misalnya untuk dia bisa bertahan hidup, maka dia butuh makan sekian, misal segenggaman misalnya ya. Maka sudah, di luar segenggaman tidak boleh dia makan. Syarat yang ketiga, berarti ini syarat yang pertama sudah, syarat kedua sudah, syarat yang ketiga, wala mutajawizun
Li haddid darurat, tidak melewati batas darurat. Tidak melewati batas darurat. Sebenarnya baghin wala adin ini penafsirannya ada banyak perselisihan ulama, tapi waktunya kan kita tidak mungkin menjelaskan semua. Intinya saja maknanya antum sudah nangkap maksudnya. Itu aja ya. Sudah paham? Berarti tidak zalim memakannya di luar kebutuhan atau melewati batas darurat. Maka yang melakukan ini tadi dengan 3 hal tadi, fala itsma alaihi, tidak ada dosa, tidak ada hukuman. Sesungguhnya Allah Maha Ampun terhadap siapapun yang bertaubat dari hambanya dan Maha Kasih. Dan di antara kasih sayang atau rahmat Allah, apa? Allah membolehkan tajawaza an akli hadhil muharramat, boleh makan hal-hal yang haram ini dalam kondisi darurat. Begitu ya. Tinggal antum pelajari definisi darurat itu seperti apa dalam pembahasan-pembahasan ilmu fikih, atau lebih khusus biasanya dibahas di qawaid fikhiyah. Lanjut kepada ayat 174. Arif Rahman, silakan dibaca. Ya, silakan. Ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Baca. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل اليهود والنصارى يسترون بكتمانهم لها عوضا قليلا kariasatin aujahin au malin. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim haqiqatan illa ma yakunu sababan lita'dzibihim binnari wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati bima yuhibbuna bal bima yasu'uhum wala yutahhiruhum wala yusni alaihim walahum adabun alimun. Oke, baik. Tadi ada sedikit koreksi untuk bacaan-bacaan Al-Qur'annya adalah perlu diperhatikan panjang pendeknya ya, hukum panjang pendeknya. Nah, tapi saya tidak bisa mengoreksi secara langsung karena keterbatasan waktu. Malah nanti jadi lama, sedangkan kita targetnya harus segera tuntas. Dalam 1 jam ternyata sering kelewat sampai 1,5 jam ya dalam 1 halaman ini kita bahas. Baik, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa kitab-kitab dan apapun yang dikandung dalam kitab-kitab suci tadi berupa petunjuk kepada kebenaran atau kenabiannya Muhammad yang mereka sembunyikan, semua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka membeli dengan menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab suci mereka iwadan qalilan. Berarti iwadan jadi apa ini i'rabnya? Jadi i'rabnya apa? Maf'ul bihi untuk kata yashtarun. Baik, kita lihat di sini. Yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka beli apa yang dijadikan alat transaksinya, menyembunyikan kebenaran di dalam kitab suci. Ini larangan buat orang beriman, orang-orang muslim. Jangan kamu ikuti jejak orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang di dalam kitab sucinya disembunyikan. Tidak boleh kalau kamu menyampaikan ini. Kalau kamu menyampaikan ini berarti kamu tidak toleran. Kalau kamu menyampaikan ini berarti kamu mengajak kepada ekstremisme. Dan seterusnya, panjang ya. Mereka beli ini dengan tujuan apa? Mendapatkan thamanan qalilan, penafsirannya iwadon qalilan.
balasan yang kecil. Contohnya apa? Seperti jabatan. Riasah, kepemimpinan, jabatan. Atau jah, kedudukan. Kadang jabatannya tidak secara de facto. Tidak kelihatan di struktur jabatan, tapi posisinya dia ternyata tinggi. Atau mal atau harta. Nah, hati-hati ini. 3 hal ini yang sering ditukar dengan kebenaran. Ulaika, mereka ini yang melakukan hal seperti ini, harusnya kebenaran tidak mau dia sampaikan, ditukar sama 3 hal ini, misalnya contohnya karena ini paling sering dipakai ya, jabatan secara struktural, atau jabatan yang tidak tampak kedudukan, atau harta. Maka mereka ma ya'kuluna fi, mereka ma di sini berarti nafiyah ya. Ma di sini nafiyah artinya tidak. Mereka tidak makan di dalam perut mereka secara nyata, hakikatan, kecuali apa yang menjadi sebab diadabnya mereka di neraka. Kalau di dalam ayatnya tadi langsung ma ya'kuluna fi butunihim illa nar, mereka tidak makan di dalam perut mereka kecuali api neraka. Langsung makannya makan api neraka, gitu ya kalau dipahami dari ayat ini. Tetapi dalam penafsirannya di sini mereka tidak makan kecuali apa yang dapat menjadi sebab. Perhatikan kata sebab. Sebab masuk ke dalam neraka. Ini di dalam ilmu balaghah dikenal sebagai apa? Kalau makna yang hakiki, makna hakikinya api beneran, dipindah ke makna yang bukan hakiki atau dikenal dengan makna majazi, berarti namanya ini majaz. Kalau hubungan antara makna sebenarnya dengan makna yang dilewatkan atau digeser, istilahnya makna majaz ini makna yang digeser dari makna sebenarnya, makna aslinya. Kalau kita pahami dari ayat tadi, makan api, nyata ya. Oke, masalah perkara gaibnya nanti apakah memang benar makan api secara langsung sebagai hukuman, itu adalah kehendak Allah. Nah, tapi kita bahas dari sisi apa yang dipilih oleh kitab tafsir ini. Kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Karim yang dikarang oleh para ulama Madinah, salah satunya Syekh anak dari Syekh Muhammad Mukhtar Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah atau hafizahullah. Saya tidak tahu beliau sudah meninggal atau belum ya. Nah, ini sebab ketika ada makna hakiki dan makna majazi ya, ada hubungan. Jadi tidak boleh tidak ada hubungan antara makna hakiki dan makna majazi. Harus ada hubungannya. Kalau hubungannya perumpamaan, maka dikategorikan isti'arah. Isti'arah apa? Minjem. Yang pernah kita bahas ya, banyak di Al-Quran banyak sekali isti'arah. Nah, kalau bukan perumpamaan, maka hubungannya adalah majaz mursal. Hubungan antara makna hakiki dan makna majazi di sini adalah hubungan sababiyah, sebab. Oke, berarti mereka hanya makan apa yang dapat menyebabkan mereka masuk ke neraka. Gitu kalau di dalam penafsiran ini. Seperti yang antum lihat barusan. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak mengajak bicara mereka di hari kiamat. Perhatikan, kalau kita hanya memahami dari yang sini, Allah nggak mengajak mereka bicara sama sekali. Gitu ya, di hari kiamat, hukumannya. Tetapi kalau kita lihat di dalam penafsiran yang dipilih di sini, ada kata-kata Allah tidak mengajak bicara dengan apa yang mereka sukai. Ustaz, ini berarti mentafsir seenaknya sendiri. Oh, tidak seenaknya sendiri di sini. Ini ditafsir dihubungkan dengan ayat-ayat yang sangat banyak di Al-Quran bahwa Allah mengajak bicara orang kafir. Coba dicek banyak ya. Ayat Al-Quran Allah mengajak bicara orang kafir di hari kiamat banyak atau tidak? Coba tulis di kolom chat. Saya tanyakan tuh. Gimana kita mempertemukan antara ayat-ayat yang menjelaskan Allah berbicara kepada orang kafir. Sedangkan di ayat ini, orang yang kafir atau orang yang menyembunyikan kebenaran ini, hukumannya tidak Allah ajak bicara. Oke, gimana? Karena berarti di sini ada, ya kan ya, yang dimaksudkan bukan sama sekali Allah tidak mengajak bicara. Jadi ini namanya mempertemukan banyak dalil. Dalil yang banyak menjelaskan Allah mengajak bicara pada orang kafir. Oke? Tapi
Dalil di sini menyebutkan Allah tidak mengajak bicara. Nah, gimana cara mempertemukannya? Lihat para ulama mempertemukannya bagaimana? Oh, Allah tidak mengajak bicara dengan hal yang disukai orang kafir. Tetapi Allah mengajak bicara dengan hal yang tidak disukai. Dikasih kata-kata yang membuat mereka takut, sedih. Hal-hal yang menunjukkan kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir. Pada orang yang mengikuti jejak-jejaknya orang kafir tadi yang kita sebutkan. Hukumannya seperti itu. Jadi Allah tidak mengajak mereka bicara bukan sama sekali tidak diajak bicara. Maksudnya tidak, Allah tidak menyampaikan sesuatu sama sekali kepada mereka di hari kiamat. Karena banyak dalil ayat Allah menyampaikan, mengucapkan perkataan kepada mereka orang kafir. Tapi yang dimaksud adalah tidak mengajak bicara dengan bicara yang bagus. Tetapi bicara yang buruk untuk mereka. Wala yutahhirum, dan Allah tidak membersihkan mereka. Nah, ada penjelasan sebenarnya tentang wala yuzakkihim. Artinya bisa dua, bisa membersihkan amal keburukan mereka, atau yang dimaksud adalah tidak memuji mereka. Ini dua penafsirannya dari kata yutahhiruhum atau la yuzakkihim. Wala yuthni alaihim. Nah, ini yang dipilihkan. Allah tidak membersihkan amal kotor mereka, dan Allah tidak tazkiyah, tidak memberi tazkiyah. Apa tazkiyah? Tidak memuji mereka di hadapan para makhluknya nanti di hari kiamat. Jadi hukumannya di hari kiamat ada 3. Pertama di sini, ada 3. Pertama, mereka mendapatkan sebab masuk ke dalam neraka. Yang kedua, Allah tidak mengajak bicara, maksudnya tidak mengajak bicara dengan hal yang baik tapi dengan hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, Allah tidak memberikan hal yang sifatnya pensucian, baik pensucian secara amal ataupun pensucian secara kata-kata alias pujian. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapat azab yang menyakitkan. Lanjut ayat 175. Fatimatuz Zahra, silakan dibacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم الحق واستبدلوا عذاب الله بمغفرته فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها. Baik. Mereka adalah orang-orang yang tersifati dengan penyembunyian ilmu. Ulaikal ladzina ishtaraw. Mereka itu orang-orang yang tersifati dengan menyembunyikan ilmu kebenaran yang dibutuhkan oleh manusia. Mereka adalah orang yang ishtarau. Ishtarau tafsirnya adalah istabdalu, menukar, membeli. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Ini pernah kita jelaskan ya. Sebuah bentuk ungkapan Al-Quran bagaimana transaksi di sini terjadi. Menggunakan kata-kata transaksi di dalam hal ini. Mereka mentransaksikan kesesatan ditukar dengan kebenaran yang mereka miliki. Mereka malah beli kesesatan. Ketika mereka menyembunyikan ilmu yang kebenaran dan mereka mengganti kebenaran tadi dengan siksaan Allah, padahal harusnya mendapat ampunan, dia tukar dengan siksaan. Fama asbarahum. Apa i'rab dari kata ma asbarahum? Ma di sini apa teman-teman? Fungsinya. Ma asbarahum dalam ayat tadi ya. Coba tulis di kolom chat yang tahu. Fama asbarahum. Fungsinya untuk apa ini ma di sini? Ma di sini nakirah tammah, tapi fungsinya untuk apa? Nakirah tammah berarti makna syai'. Fungsinya untuk ta'ajjub, takjub bahasa kita ya. Fungsinya untuk ta'ajjub. Ma ta'ajjubiyah.
Nah, kata yang datang setelahnya ini asbara. Oke, ini kaitannya digunakan menempel dengan alat ta'ajubnya tadi. Oke, alias dengan kalau kita kenal berarti pakai bentuk begini ya, ma'af'ala. Ini dalam ilmu nahwu dikenal ya, ma'af'ala. Ini adalah uslub ta'ajub, ungkapan betapa, takjub, heran, aneh, kaget. Apa kagetnya di sini? Berarti betapa sabarnya mereka atas perbuatan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, seakan-akan mereka tidak peduli, la yubalun, terhadap azab, karena mereka begitu sabar menghadapi azabnya. Kok cek sabarnya mereka terhadap neraka? Betapa kuatnya mereka, kesabarannya, siap menghadapi neraka. Itu ungkapan yang dipakai di dalam ayat ini. Dan ada versi yang lain, sebenarnya ada banyak. Jadi i'rabnya di sini ada beberapa yang dari i'rab, perbedaan i'rab tadi dapat menyebabkan perbedaan penafsiran. Nah, ragam penafsirannya sebenarnya maksudnya sama, menunjukkan penghinaan kepada mereka. Tetapi gaya ungkapannya macam-macam. Nah, ini ada 4 pendapat sebenarnya di tafsir Mawardi, bisa dilihat itu versi yang sudah jadinya. Kalau mau dilihat di i'rabnya juga ada banyak. Kayaknya di Asy-Syaukani juga panjang penjelasan tentang ini ya. Lanjut aja ke ayat 176. Waktu kita sangat terbatas teman-teman ya. Marfu'ah, silahkan 176. Dzalika. Ya, kita targetnya padahal harusnya 1 jam itu udah selesai 1 halaman ya, tapi seringkali kelewat. Ini pinginnya nanti kita bisa percepat lagi. Cuman gitu tadi, kalau kita percepat, faedahnya jadi berkurang. Jadi udah cuman baca aja ya, nggak usah saya sebutkan dari tafsir-tafsir yang lain. Nggak apa-apa kalau teman-teman mau kayak gitu. Terserah ya, nanti silakan bebas. Kalau mau yang versi ringkas ya udah, kita cuman baca ini aja, nggak usah saya sebutkan i'rab-i'rabnya, nggak usah saya sebutkan faedah dari tafsir-tafsir yang lain. Gitu. Jadi lebih singkat, lebih cepat khatamnya itu, kalau kayak gitu ya. Itu nggak apa-apa juga, malah saya suka. Jadi lebih cepat ya, nggak perlu saya capek-capek neliti. Silakan Marfu'ah dibaca 175. 175 apa 176, Ustaz? Oh ya, 176, maaf, betul. 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dzalika jazaa'u ala kitmanil ilmi wal huda bisababin. Nah, ini bisa babi bacanya ya, karena mudhaf kepada kalimat setelahnya. Jadi tanwinnya nggak ada. Bisa babi anna. Itu mudhaf ilaihnya ya. Bisa babi annallaha nazzalal kutubal ilahiyata bil haqqi wa hadza yaqtazi antubayyina wala tuktama. Innal ladzina ikhtalafu fil kutubil ilahiyati fa'amanu bi ba'diha wa katamu ba'daha lafi mufaraqatin wa munaza'atin ba'idatin anil haqqi. Lil haqqi kalau di sini ya. Oke. Baik. Saya koreksi sedikit tadi bacaan Qur'annya di sini ketika seperti ini cara bacanya bil haqq. Bil haqq. Begitu kan ya? Bukan hilang pantulannya. Baik. Itu adalah balasan bagi yang menyembunyikan ilmu dan hidayah. Disebabkan Allah menurunkan kitab-kitab suci dengan kebenaran. Dan ini yaqtadi. Apa itu yaqtadi? Berkonsekuensi. Istilah ininya ya. Apa itu bahasa sederhananya? Pokoknya hal ini berkonsekuensi apa? Penyembunyian. Hadza di sini kembali kemana maksudnya? Isyaratnya ke siapa? Hadza ay kitmanul ilmi wal huda. Ini ya. Menyembunyikan ilmu dan kebenaran. Nah, ini penting dalam memahami mana al-musyar ilaih, yang ditunjuk yang mana. Itu maksudnya ya. Menyembunyikan ilmu berkonsekuensi. Oh maaf, salah.
Salah, bukan ke menyembunyikan ilmunya ya. Salah ngomong saya. Ke sini ya. Ini. Hadza kembali kepada perbuatan Allah menurunkan kitab-kitab suci. Maaf salah ngomong ya. Nah, Allah menurunkan kitab suci itu konsekuensinya agar kitab sucinya dijelaskan dan tidak disembunyikan. Fungsinya itu, buat apa Allah turunkan Al-Quran? Bukan buat Anda sembunyikan, buat Anda simpan sendiri. Tapi untuk Anda sampaikan, bukan untuk disembunyikan. Dan sesungguhnya, mereka yang berselisih di dalam kitab-kitab suci tadi, mereka telah beriman kepada sebagian, tapi menyembunyikan sebagian yang lain. Maka mereka berada lafi, lamnya ini apa namanya lam ini? Pernah kita bahas kemarin, lam muzahlaqah. Kalimat yang datang setelahnya ini jar dan majrur adalah khobar inna. Ya. Khobar inna. Jadi jawabannya di situ, lafi, sungguh benar-benar. Lam muzahlaqah aslinya adalah lam ibtida yang tergelincir. Muzahlaqah artinya tergelincir. Nah, mereka berada di dalam arti dari syiqaq adalah mufaraqah. Menjauhi kebenaran. Jadi perselisihan di dalam kitab suci adalah menyebabkan orang terjauhi dari kebenaran. Baik, kita lanjutkan kepada faedah ayat. Ada 4 di sini, bisa 4 orang praktek ya. Bima hardana. Silakan. Faedah pertama. Udah penutupan ini ya. Aktsaru. Fawaidil ayat. Aktsaru dhalalil khalqi bisababi ta'tilil aqli. Wa muta'abati man sabaqahum fi dhalalihim. Wa taqlidihim bi ghairi wa'yin. Baik, yang pertama adalah sebab kesesatan para makhluk disebabkan mereka menggugurkan akalnya. Tidak pakai akal. Tidak pakai logika. Ini sebab kesesatan. Dan mereka lebih memilih mengikuti orang yang telah mendahului mereka di dalam kesesatannya. Leluhur-leluhur mereka. Dan taklid. Buta. Bighairi wa'yin, tanpa ada akal juga. Wa'i ini berpikir jernih, berpikir jelas, berpikir sehat. Ini penyebab utama kesesatan. Oh, leluhur saya dulu melakukan ini, udah langsung diikuti. Hanya sekedar modal apa kata leluhur. Karena ini budaya, tradisi sudah lama, beratus-ratus tahun. Tidak boleh dilarang. Kalau dilarang berarti kamu intoleran, berarti kamu ekstrim, berarti kamu teroris, berarti kamu, dan seterusnya ya, macam-macam. Nah, ini adalah konsekuensi yang selalu dihadapi oleh para nabi dalam mengkoreksi umatnya. Karena umat-umat terdahulu pun menyimpang di atas budaya leluhur mereka. Pasti mereka katakan, oh kamu mau menyelisihi leluhur budayanya kaum Quraisy, ya Muhammad. Kenapa Abu Thalib tidak mau masuk Islam? Padahal dia meyakini apa yang dipegang oleh Muhammad. Seharusnya tahu di atas kebenaran, tapi dia tidak mau dikatakan menyelisihi budaya, tradisi orang-orang Quraisy. Hati-hati teman-teman, jangan sampai mendahulukan tradisi di atas wahyu. Tradisi itu boleh, asal tidak menyelisihi wahyu. Berikutnya Abdul Manan sudah ya, kita lanjut Fandi. Abdul Manan sudah atau belum? Tulis di chat ya, saya lupa tadi namanya. Lanjut aja, Fandi. Adamu intifa'il mar'i bima wahbahullahu min ni'matil aqli was sam'i wal basari yaj'aluhu mithlu man faqada hadhihi ni'ami. Oke, Allah menjadikan di sini pertama Allah menjadikan, nanti di belakangnya itu ya, ada muntifa'il mar'i.
seseorang tidak mendapatkan manfaat terhadap apa yang Allah berikan berupa nikmat akal, pendengaran, penglihatan yang tadi summun, bukmun, umyun. Buta, tuli, bisu. Allah kategorikan buta, tuli, dan bisu karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari panca inderanya dan akalnya untuk memperoleh kebenaran. Maka Allah menjadikannya seperti orang yang tidak punya nikmat-nikmat tadi. Tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran, tidak punya akal. Padahal punya. Tapi Allah samakan dengan yang tidak punya. Lanjut kepada faedah yang ketiga. Fandi sudah. Muhammad Rifki Abdillah. Dibaca. Min asyaddin nasi. Bismillah. Min asyaddin nas uqubatan. Jadi tamyiz ya. Terus uqubatan yaumal qiyamati man yaktumul ilma alladhi anzalahu Allahu wal huda alladhi ja'at bihi rusuluhu ta'ala. Jadi fa'il. Fa'il untuk kata ja'at. Termasuk orang yang paling besar, paling perih hukumannya di hari kiamat. Ini kalau pokoknya kaidahnya kemarin sudah kita pelajari, kalau ada isim nasab datang setelah af'al, ya, af'al bentuk isim tafdil, maka dia adalah tamyiz. Termasuk, itu kaidah dalam i'rab ya, apabila termasuk daripada orang yang paling berat hukumannya di hari kiamat adalah orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan dan juga petunjuk yang telah didatangkan oleh para rasul. Ini tugas antum, para penuntut ilmu. Jika sudah mempelajari ilmu, harus disampaikan ilmunya tadi. Tentu dengan memperhatikan kaedah-kaedah dalam berdakwah. Lanjut selanjutnya Humaidah. Silakan. Min ni'matillahi ta'ala. Iya, dibaca. Amal mubahatu fakatsiratun ghairu mahdudatin. Oke. Jadi di sini min ni'matillahi ta'ala ala ibadihil mu'minin, di antara nikmat Allah kepada hamba-hamba yang mukmin, an ja'ala berarti di sini an masdariyah ditakwil dengan kata setelahnya jadi ja'al. Jadi dia adalah mubtada'nya. Ini mubtada'nya di sini. Ya. Khabarnya di depan min nikmatillah itu. Termasuk dari nikmat Allah apa itu? Allah menjadikan yang haram-haram itu sedikit. Haram itu sedikit dan terbatas. Tadi karena di dalam ayatnya menggunakan lafadz innama, adatul hasr. Adapun hal-hal yang halal itu banyak dan tidak terhitung. Sedangkan yang haram terhitung, ada hitungannya. Itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Cukup sekian teman-teman, alhamdulillah sudah selesai materi kita. Saya coba baca tadi. Oh ya. Baik, terima kasih buat yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan memberikan berkah bagi kita semua untuk melakukan kegiatan sepenuh hari ini sampai malam agar diberkahi semuanya oleh Allah dan menjadi ladang amal saleh, menjadi hal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat, bukan yang memberatkan timbangan keburukan kita nanti di hari kiamat. Teman-teman semuanya, kita unjuk diri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.